Kisah gadis indigo di pedalaman Kalimantan. Windy adalah seorang perempuan berusia 18 tahun yang semenjak kecil hanya tinggal bersama ayahnya karena sang ibu meninggal dunia 40 hari setelah melahirkan dirinya. Dan selama 18 tahun itu pula lah ayahnya sama sekali belum menikah lagi. Meskipun kehilangan sosok ibu sedari kecil, namun Windy sangat bersyukur karena memiliki seorang ayah yang sangat baik hati dan juga bertanggung jawab. Bahkan, ia rela tidak menikah lagi hanya karena alasan takut kalau Windy akan menderita jika sampai ayahnya menikah dengan wanita yang salah. Dan kini, Windy sudah berusia 18 tahun. Pernah beberapa kali Windy menyuruh sang ayah untuk menikah lagi karena kini Windy pun sudah besar, tapi ayahnya tetap tidak mau dengan alasan dia sudah nyaman hidup seperti itu dan tidak membutuhkan apa-apa lagi. "Ayah, aku pergi dulu ya," ujar Windy pada ayahnya yang sedang duduk di teras sambil minum kopi. Rutinitas pagi sang ayah sebelum ia berangkat berjualan ke pasar. "Oh iya, hati-hati ya Win. Uang jajanmu masih ada?" "Ada ya, masih cukup." "Ya sudah, hati-hati ya nak. Jangan lupa beli makan." "Iya ya." Jalanan menuju sekolahnya memang tidaklah terlalu ramai. Di samping kiri hanya sebuah lapangan kosong yang dipenuhi rumput, sementara di sisi kanan dihiasi dengan jejeran pohon karet yang sudah tidak disadap lagi. Saat Windy melewati jalanan tersebut, mendadak ia menghentikan langkah ketika ia merasa jika ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Siapa ya?" tanya Windy. "Ning." Windy menghela nafasnya. Memang sudah biasa sekali seperti itu karena Windy ini memang memiliki kelebihan yang dimana ia bisa merasakan akan kehadiran makhluk lain. Kemampuan itu ia miliki semenjak ia masih berusia 1 tahun. Menurut cerita dari ayahnya, Windy seringkali berpindah-pindah tempat seperti waktu ia ditinggal ayahnya di dalam kamar, tiba-tiba mendadak malah Windy sudah berada di dapur. Bahkan ayahnya pernah menemukan Windy sudah berada di atas lemari. Bayangkan saja, anak kecil berusia 1 tahun sudah berada di atas lemari yang tingginya 1 meter lebih. Bagaimana mungkin ia bisa memanjat naik sendiri? Kalau berbicara sendiri, jangan ditanya lagi. Windy memang setiap hari suka berbicara sendiri seolah-olah ia sedang mengobrol dengan seseorang di depannya. Saat mulai memasuki sekolah, Windy pernah menangis ketakutan saat memasuki ruangan kelas, dan itu terjadi sampai 1 minggu lebih. Ketika ditanya oleh sang ayah, ia mengaku di dalam kelas itu ada perempuan berambut panjang berpakaian putih dengan bercak-bercak merah di bajunya. Windy pun juga mengatakan kalau wajah perempuan itu sangat putih, seperti orang kebanyakan memakai bedak. Rambutnya juga acak-acakan, panjang, seperti tidak pernah disisir. Perempuan itu katanya suka tertawa sambil menatap tajam pada Windy. Tapi menurut gurunya, tidak ada sosok perempuan dengan ciri-ciri seperti yang sudah disebutkan oleh Windy di sekolah itu, apalagi berada di ruangan kelas. Karena guru-guru perempuan di sana seluruhnya mengenakan hijab. Akhirnya, setelah itu, Windy pun kembali dibawa ke salah seorang kenalan ayahnya yang sebelumnya sudah pernah membantu untuk mengusir penghuni lain yang tinggal di dalam rumah mereka. Penghuni lain itulah yang seringkali membawa Windy berpindah-pindah tempat. Penghuni lain itu berwujud seorang nenek-nenek dan anak kecil. Dan sosok nenek-nenek itulah yang sering membawa Windy ke sana kemari, bahkan sampai membawa Windy naik ke atas lemari. Sementara yang berwujud anak kecil itu adalah sosok yang sering bermain bersama Windy. Oleh teman ayahnya, Windy pun diberikan semacam kalung dengan mata batu berwarna kuning, dan setelah Windy memakai kalung itu, penglihatannya terhadap mereka seakan tertutup. Walaupun ia masih sering mendengar suara ataupun bisa merasakan kehadiran mereka di sekitarnya. Suara langkah kaki Windy menggema di lorong sekolah. Sekolahnya masih sangat sepi karena memang ia berangkat cukup pagi hari itu.
Di sana hanya ada ia dan bapak-bapak penjaga sekolah yang tengah membukakan satu persatu ruangan kelas. "Pak," panggil Windy pada bapak penjaga sekolah tersebut. "Ya, nggak apa-apa Pak, saya lupa deh tadi mau bilang apa. Maaf ya Pak." Bapak penjaga sekolah itu mengerutkan alisnya, lalu mengangguk dan kemudian berlalu dari hadapan Windy. Saat memasuki ruangan kelas, Windy pun mulai merasakan hawa yang berbeda. Ia juga mendengar suara-suara langkah kaki di sekitarannya. "Siapa?" "Kamu bisa mendengar suaraku," ujar suara asing, namun terdengar cukup lembut. Suara tanpa wujud itu membuat Windy merinding. Aku aku tidak mengganggumu, jadi kuharap kau juga jangan menggangguku," ucap Windy. "Aku juga tidak mengganggumu kok. Aku hanya penasaran setelah sebelumnya kau juga menyadari kehadiranku di jalan saat sedang menuju kemari tadi. Jadi aku hanya mencoba untuk mengikutimu. Oh iya, apa benar kamu tidak bisa melihatku?" Windy terdiam. Inilah pertama kalinya setelah sekian lama ia berinteraksi dengan mereka. Windy mencoba untuk mengacuhkan suara tanpa wujud itu dan langsung mengerjakan tugasnya untuk menyapu lantai sekolah. "Hei, kenapa tidak menjawab? Padahal tadi kamu bisa mendengar suaraku. Lalu kenapa kamu diam saja?" Suara itu terus terdengar hingga Windy pun mulai merasa risih. "Berisik!" teriak Windy mengagetkan beberapa teman sekelasnya yang baru saja hendak akan masuk kelas. "Loh, kenapa Win? Kami nggak ngomong apa-apa kok," ujar salah satu temannya itu. Windy gelagapan sendirian mendengar ucapan temannya tersebut. Maaf, ya maaf," ucap Windy. Setelah teman-temannya itu datang dan mulai mengerjakan tugas-tugas mereka untuk membersihkan kelas bersama Windy, suara-suara tadi pun menghilang begitu saja. Sore harinya, saat ia pulang, rumah masih tampak sepi, sepertinya sang ayah belum pulang. Windy pun langsung masuk ke dalam rumah dengan kunci duplikat. Namun, baru saja ia masuk, tiba-tiba terdengar suara perempuan itu lagi. "Oh, jadi ini rumahmu." Windy masih diam, ia tidak menghiraukan suara itu. "Kamu tinggal di sini sama siapa?" Lagi-lagi Windy tidak menjawab, meskipun suara tanpa wujud tersebut terus saja mengajaknya ngobrol. Windy pun langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak. Tidak berapa lama, terdengar suara pintu rumah dibuka. Rupanya ayah Windy sudah pulang. Windy yang menyadari jika ayahnya sudah pulang, lantas keluar dari kamar. Ia menyambut sang ayah dan mulai membantu ayahnya membawa belanjaan ke dapur. "Kenapa wajahmu kusut begitu, Win?" tanya sang ayah. "Gak apa-apa ya, aku cuma capek." "Ya sudah kalau begitu, kamu istirahat saja ya. Sini, biar ayah saja yang masak untuk makan malam. Oh ya, bagaimana tadi di sekolah?" "Gak ada apa-apa ya, kita masak sama-sama aja ya. Ayah kan juga capek setelah seharian jualan. Sekolahku aman kok ya, semuanya baik-baik saja," jawab Windy. "Syukurlah kalau semua baik-baik saja. Ini kamu makan dulu. Tadi ayah sudah berikan terang bulan dan donat. Kamu suka kan?" Windy tersenyum sumringah. Memang ia sangat menyukai kue terang bulan dan juga donat. Dan hampir setiap hari ayahnya membelikan kue-kue itu di tempat langganan mereka. Windy pun segera membuat 2 gelas kopi sasetan untuknya dan juga untuk ayahnya. Lalu keduanya pun minum dan makan kue bersama sambil bercerita tentang hari yang mereka lewati. "Kalau memang saingan ayah itu sudah sangat keterlaluan begitu, apa tidak sebaiknya ayah pindah toko saja?" tanya Windy. Maunya ayah sih begitu, Win. Cuma kan kamu tahu sendiri, kalau harus pindah toko, itu berarti kita mulai dari awal lagi. Harus mencari pelanggan dari awal lagi. Sementara di situ kita sudah punya banyak pelanggan tetap. "Ya, tapi kalau sudah ancam-ancam begitu kan jatuhnya ngeri ya." Sang ayah menghela nafas panjang. "Kita pasrahkan semuanya sama Tuhan saja ya, Win. Kita berdoa saja dan semoga tidak terjadi hal-hal buruk pada kita ya." Selesai makan malam, ayah dan anak itu pun lalu masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Namun, baru saja Windy hendak memejamkan matanya, tiba-tiba saja ia mendengar suara tanpa wujud itu lagi. Dan kali ini
Bukan hanya suara, tapi ranjang Windy juga digoyang-goyangkan dengan cukup kuat sehingga membuat Windy sangat terganggu. Kamu ini maunya apa sih? Kamu itu bukan manusia. Kamu sadar gak sih? Windy, aku cuma mau bilang kalau ada yang masuk rumah kamu dan yang masuk itu jahat. Yaitu kamu. Kamu itu hantu, kamu itu jin, dan kamu yang jahat. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan di atas atap rumah Windy, dan bersamaan dengan itu, suara perempuan tanpa wujud tersebut pun menghilang. Windy bergegas keluar dari dalam kamarnya, dan rupanya di luar sudah ada ayahnya yang juga sepertinya kaget setelah mendengar suara ledakan misterius tadi. Suara apa ya? Tanya Windy. Entahlah Win, suaranya seperti di atas atap ya. Tapi tadi setelah ayah cek keluar, tidak ada apa-apa di sana. Windy terdiam. Perasaannya tidak enak sekali saat itu, apalagi setelah mengingat perkataan dari suara tanpa wujud tadi. Akhirnya Windy pun mulai menceritakan semuanya tentang suara tanpa wujud yang sudah mengikutinya. Tentu saja ayahnya terlihat kaget dan juga khawatir, takut kalau sampai terjadi hal-hal buruk pada putri kesayangannya itu. Ya sudah, besok kita temui teman ayah itu lagi ya, ujar sang ayah. Memangnya ayah nggak jualan? Tidak ada yang lebih penting daripada kamu, Win. Ingat, kamu itu anak ayah satu-satunya. Kamu itulah penyemangat ayah. Tanpa kamu, mungkin ayah tidak akan sekuat ini setelah ditinggal oleh ibumu. Windy lalu memeluk sang ayah. Ia sangat takut kehilangan sosok ayahnya tersebut. Ayah pindah toko aja ya. Windy takut kalau sampai orang-orang itu melakukan hal jahat pada ayah, ucap Windy memelas. Ya, baik-baik. Kita pikirkan itu nanti saja ya. Besok kita pergi ke rumah teman ayah dulu untuk memastikan apakah sosok yang mengikutimu itu makhluk jahat atau tidak. Setelah itu mereka pun berdua kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan tidur yang sempat terganggu oleh suara ledakan tadi. Di dalam kamar, saat Windy sudah hendak memejamkan mata, ia kembali mendengar suara tanpa wujud itu berbicara lagi. Windy, aku dulunya juga sama kok sepertimu. Aku itu hanya tinggal bersama ibuku. Tapi ibuku tidak sebaik ayahmu. Karena biasanya kalau ibuku sedang ada masalah, pasti aku yang akan jadi pelampiasan. Aku sering dipukuli. Bahkan pernah wajahku ditenggelamkan di dalam baskom penuh air. Rasanya sesak sekali. Dadaku sampai sakit. Ujar suara itu terdengar sedih. Namun Windy tak menanggapinya, dan setelah beberapa saat diacukan, akhirnya suara itu pun menghilang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka pun sudah berangkat menuju ke rumah teman sang ayah. Dan sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh si pemilik rumah tersebut yang tidak lain adalah teman ayahnya Windy. Ada sesuatu yang telah mengikutimu, Windy. Ketemu di mana? Tanya teman ayahnya tanpa basa-basi. Ketemu di jalan saat mau berangkat sekolah, Paman, jawab Windy. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah sosok itu ada niat jahat kepada Windy? Semalam itu di rumah kami juga mendengar seperti ada suara ledakan di atas atap. Tapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Apakah mungkin itu juga ulah dari sosok yang mengikuti Windy? Bukan. Kalau dari yang aku lihat, sosok ini tidaklah jahat. Malah dia sepertinya ingin melindungi Windy. Dan kalau tentang suara yang sudah kamu dengar semalam, itu adalah kiriman dari sayanganmu. Tapi kamu tenang saja, karena kiriman itu sudah dihalau oleh sosok yang mengikuti Windy tersebut. Kiriman dari sayangannya ayah, Paman, tanya Windy. Ya, sejenis santet. Windy menatap ayahnya dengan perasaan was-was. Tapi kalian tenang saja, karena kiriman itu sudah dihalau oleh sosok yang mengikutimu itu, Win. Dan Paman rasa dia ini hanya ingin berteman denganmu. Sulit mencari yang baik seperti ini. Kalaupun ada, kamu harus telusur sana-sini dulu. Dan yang ini, dia sendiri yang datang menghampirimu. Apa kamu ingin berkomunikasi langsung dengannya? Tapi wajahnya serem gak, Paman? Tanya Windy.
Tidak, tidak seseram yang dulu ada di sekolahmu. Dan kalau kamu memang ingin melihatnya, kamu cukup lepaskan kalungmu itu, ujar paman itu. Ah, apa Windy nanti akan baik-baik saja berteman dengan yang semacam itu? Tanya ayahnya. Ya, bahkan baik-baik saja. Setelah mengobrol, ayah dan anak itu pun pamit pulang ke rumah mereka. Di tengah perjalanan, ayahnya pun membeli makanan karena memang keduanya belum sempat sarapan di rumah sebelum berangkat tadi. Sesampainya di rumah, Windy pun membantu ayahnya untuk menyajikan makanan yang dibeli tadi untuk kemudian mereka santap. Selesai makan, Windy masuk ke dalam kamarnya, sementara sang ayah duduk santai di teras sambil minum kopi. "Kamu ada di sini?" tanya Windy pelan. Tidak lama setelah Windy berkata seperti itu, tiba-tiba terasa seperti ada orang yang naik ke atas kasurnya. "Iya, aku ada di sini. Ada apa, Win? Kamu sudah mau bicara denganku?" Terima kasih ya untuk semalam," ucap Windy sambil memegangi mata kalungnya. Ia terlihat ragu-ragu untuk melepaskan kalung tersebut. "Sama-sama ya. Lalu setelahnya, apa kamu mau menjadi temanku?" tanya suara itu lagi. Kali ini Windy menghela nafas panjang, matanya masih tertutup saat kalung itu sudah ia lepaskan dari lehernya. Pelan-pelan Windy mulai membuka matanya dan terlihatlah seseorang yang duduk di hadapannya. Seorang gadis seusianya dengan mata coklat dan bulu mata yang lentik. Wajahnya cantik dan sepintas Windy seolah merasa tidak asing dengan wajah itu. Ya, sepertinya ia pernah melihatnya tapi entah di mana. "Windy?" panggilnya. Kamu kamu cantik sekali," puji Windy yang membuat sosok itu kaget. Kamu sudah bisa melihatku?" tanyanya. "Iya, aku sebenarnya bisa melihat kalian sejak aku masih kecil. Hanya saja ada beberapa sosok yang berniat jahat padaku waktu itu. Makanya oleh pamanku, aku diberikan kalung ini. Dan dengan terpasangnya kalung ini di leherku, penglihatanku tentang kalian pun sontak menghilang. Ya walaupun aku masih bisa mendengar suara-suara kalian. Dan aku juga masih bisa merasakan kehadiran kalian di dekatku. Tapi setidaknya yang berniat jahat itu tidak akan bisa lagi menggangguku." Sosok gadis berambut kepang kuda dengan pakaian terusan berwarna putih bermotif bunga-bunga itu terlihat mengangguk. Ia mendengarkan cerita dari Windy. "Kamu paham dengan apa yang aku ceritakan tadi?" tanya Windy. "Iya, aku paham. Dan sekarang kamu sudah bisa melihatku karena kamu sudah melepaskan kalung itu kan?" "Iya." Boleh aku tahu namamu nggak?" tanya Windy. "Boleh, tentu saja. Perkenalkan, namaku Nurmalia Saadah." Bagus sekali namamu. Oh ya, kalau aku panggil Lia saja bagaimana?" "Boleh, tentu boleh. Aku suka panggilan itu," jawabnya sambil tersenyum manis. Keduanya pun mengobrol panjang lebar hingga tiba-tiba pintu kamar Windy diketuk oleh sang ayah. "Windy, ada temanmu yang mencari," ujar sang ayah dari luar. Mendengar ada teman yang datang ke rumah, Windy terlihat cukup kaget dan tanpa berlama-lama ia pun langsung keluar kamar. Rupanya memang benar, di teras rumah itu terlihat Ririn dan Fiona duduk menunggunya sambil bermain handphone. "Kalian ada apa ya?" tanya Windy tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya karena ia sudah didatangi oleh dua gadis yang cukup terkenal di sekolahnya itu. Begini Win, kami itu mau ajak kamu main ke rumahku. Kebetulan orang tuaku pergi ke rumah saudara yang ada di kota selama 2 hari. Kalau bisa sih kamu ikut nginap di rumahku ya, karena aku takut kalau harus tidur seorang diri. Ya enggak Vi? Ujar Ririn. "Eh, Maaf, bukannya aku nggak mau ikut Rin, tapi aku ada kerjaan di rumah. Tapi coba deh kamu ajak teman-teman yang lain. Aku rasa mereka mau menginap di rumahmu," tolak Windy yang memang sejak kecil ia dilarang oleh ayahnya keluyuran sampai malam, apalagi sampai menginap di rumah teman. "Yah, padahal aku berharap kamu bisa ikut, Win," ujar Ririn setengah merengek. Tapi Windy masih terus menolak hingga kemudian ayahnya keluar dari dalam rumah. "Kalau kalian memang takut di rumah seorang diri, kalian boleh kok menginap di sini," ujar ayahnya Windy. Mendengar perkataan ayahnya Windy sontak membuat Ririn dan Fiona kikuk.
"Eh, ya sudah deh, kalau begitu aku ajak teman yang lain aja ya," kata Ririn akhirnya, lalu langsung pamit kepada Windy dan juga ayahnya. "Windy, selama ayah masih hidup, kamu itu jangan pernah sekali-kali menginap di rumah orang ya. Ayah tidak mau kalau kamu sampai dicap sebagai perempuan yang gak benar," nasihat ayahnya. "Iya ya, tadi kan ayah denger sendiri, aku udah nolak ajakan mereka." "Iya, ayah hanya mengingatkan supaya kamu ingat terus nasihat ayah. Kamu itu sebagai anak perempuan, jangan sampai keluyuran malam-malam, apalagi sampai nginap-nginap di rumah orang lain. Ingat-ingat itu ya." "Iya ya, Windy akan selalu ingat-ingat pesan ayah." Pagi hari itu, Windy berangkat sekolah dengan ditemani oleh Lia yang merupakan teman dari dunia lainnya itu. Mereka mulai menyusuri jalanan sepi sambil sesekali bercanda. Saat tiba di depan ruangan kelas, Windy terlihat bingung karena tidak biasanya bapak penjaga sekolah terlambat membukakan pintu kelas. Akhirnya, mau tak mau, Windy harus menunggu bapak penjaga sekolah datang sambil duduk di salah satu kursi panjang yang ada di teras sekolahnya. "Aku baru 2 kali kesini loh, Win. Itu pun karena kamu," ujar Nurmalia. "Memangnya biasanya kamu di mana?" Dia tak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu menoleh ke arah lain. Tidak berapa lama, terlihat seorang wanita yang sudah lumayan berumur datang sambil tergopoh-gopoh. Wanita itu lalu membukakan semua pintu kelas secara bergantian hingga tibalah kelasnya Windy yang ia buka. "Bapaknya kemana, Bu?" tanya Windy. "Lagi sakit, Nak. Demam," jawab ibu-ibu yang merupakan istri dari penjaga sekolahnya itu. Setelah membukakan pintu, si ibu pun langsung pergi dan Windy langsung masuk ke kelas dengan ditemani oleh Lia. Namun sekitar 5 menit ia duduk di bangkunya, Windy mendengar ada beberapa orang yang mulai datang menuju ke kelasnya. Awalnya Windy tidak curiga sedikit pun karena memang biasanya itu paling teman-teman yang datang. Satu orang laki-laki masuk ke dalam kelas sambil tertawa-tawa dan bersamaan dengan masuknya lelaki itu, pintu kelas ditutup dari luar. Windy kaget, namun ia masih mencoba berpikir positif, barangkali mereka sedang bercanda. Biasalah, anak laki-laki memang suka begitu, batin Windy saat itu. Tapi yang tidak disangka-sangka, lelaki itu tiba-tiba langsung mendatangi meja Windy dan mencoba berbuat sesuatu yang tidak baik padanya, membuat Windy marah dan akhirnya menendang laki-laki tersebut. Merasa tidak terima jika sudah ditendang, lelaki itu lantas memukul Windy. Tiba-tiba meja di depan mereka bergerak dengan sendirinya, membuat laki-laki itu kaget. Tidak hanya meja, namun papan tulis dan meja-meja lainnya juga ikut bergerak hingga menciptakan suara yang sangat gaduh. Sementara di luar itu masih terdengar suara tawa dari teman-teman lelaki yang ingin melecehkan Windy tadi. Mereka seperti menikmati suara keributan itu karena mereka semua mengira jika temannya sedang bermain-main dengan Windy. Brak! Meja yang tadi bergerak ini seperti diseret hingga menghantam lelaki itu sampai membuatnya terjatuh. Lelaki itu berusaha berlari dan meminta teman-temannya untuk membukakan pintu, namun meskipun pintu tidak ditahan lagi oleh teman-teman si lelaki, tetap saja pintu tersebut tidak bisa dibuka. Dan akhirnya teman-teman si lelaki tadi meminta tolong pada seorang guru yang baru saja datang. Namun anehnya, ketika guru tersebut sampai di kelas, rupanya pintu kelas tersebut sudah terbuka dan si lelaki terlihat masih menutupi wajahnya sambil menangis. "Ada apa ini, Windy?" Dia dia masuk dan ingin melecehkan saya, Pak. Lihat saja baju saya sampai sobek seperti ini. Terus tadi saya lawan, saya tendang, makanya sampai begitu," jawab Windy. Pak guru tersebut menarik nafas panjang, lalu langsung membawa lelaki itu keluar dari dalam kelas dengan keadaan yang masih terus saja menangis. "Terima kasih banyak ya, kalau nggak ada kamu, mungkin aku tadi sudah..." "Sudah, yang buruk-buruk tidak perlu diingat. Yang penting sekarang kamu baik-baik saja." "Tadi itu adalah pengalaman buruk pertamaku selama hampir 3 tahun sekolah di sini. Aku benar-benar tidak menyangka akan mengalami hal seperti tadi." Waktu kelulusan sekolah tinggal menunggu hari, dan sekarang ayahnya Windy pun sudah pindah ke toko yang cukup jauh dari lokasi toko sebelumnya. Mereka pun menjalani hari-hari dengan bahagia seperti biasanya. "Windy, semalam ayah bermimpi lagi.
Mimpi bertemu dengan tantemu. Entah di mana dia sekarang, ujar sang ayah saat mereka sedang makan malam. Mungkin tante juga sedang memikirkan ayah, makanya ayah sampai mimpi. Oh iya ya, bagaimana kalau setelah lulus nanti kita cari aja tante sama-sama? Kan kita bisa mulai mencari dari daerah awal tempat tinggal ayah dan tante dulu. Mungkin saja tante masih tinggal di daerah itu. Sudah pernah, Win. Ayah dan kakekmu sudah pernah mencari ke sana kemari, tapi kita tidak bisa menemukannya. Entah kemana nenekmu sudah membawa bibimu. Apa mungkin mereka sudah ganti nama ya? Ya kalau hanya ganti nama, rasanya ayah pun masih bisa mengenali dari wajahnya. Ya sudah, cepat habiskan makananmu, biar cepat-cepat tidur. Besok kan hari kelulusanmu, ujar sang ayah mengakhiri obrolan malam itu. Saat masuk kamar, seperti biasa, Windy pun sudah ditunggu oleh Lia yang sedang duduk di atas kasur. Besok aku sudah lulus, tapi aku bingung mau lanjut berkuliah atau mau langsung bekerja, ujar Windy. Pikirkan saja dulu, kalau memang mau lanjut sekolah pun ayahmu yang baik itu pasti memperbolehkan. Masalahnya aku yang gak tega, ayahku sudah semakin tua. Kasihan dia kalau harus terus mencarikan uang untukku. Jadi semisal aku bekerja, ya setidak-tidaknya aku bisa membantu ayahku. Ya, kau benar, tapi kurasa lebih baik kau bicarakanlah dulu pada ayahmu. Singkatnya, sudah 2 minggu setelah kelulusan. Ayah, sepertinya aku mau kerja saja deh. Tadi aku sudah melamar kerja di salah satu rumah makan dan diterima ya. Nah, besok aku sudah mulai bisa kerja, ucap Windy pelan, tak berani menatap ayahnya yang saat itu masih asyik menyantap makanannya. Oh ya, memangnya kamu sudah pikirkan matang-matang. Kalau memang kamu mau kuliah pun, ayah pasti akan usahakan. Aku sudah memikirkan keputusanku ya, dan aku sudah memutuskan untuk bekerja. Ya sudah nak, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, ayah akan mendukung. Makasih ayah, ucap Windy sambil tersenyum. Lia, gimana? Aku sudah oke kan? Tanya Windy pada Lia. Wah, penampilanmu sudah bagus, cantik sekali. Windy pun lalu keluar kamar. Ia terlihat memakai celana jeans panjang dan baju lengan panjang dengan rambut yang diikat kuda. Ayah, aku berangkat dulu ya. Pamit Windy seraya salim pada sang ayah yang masih duduk santai di teras rumah. Hati-hati ya nak, Windy mengangguk. Setibanya di rumah makan tempatnya bekerja itu, terlebih dulu Windy diajari tata cara untuk melayani pelanggan, mengambil piring kotor dan lain-lain. Meskipun di hari pertama agak sedikit kikuk, namun setelah beberapa hari ia bekerja, ia pun sudah mulai terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Dan tibalah hari di mana mereka gajian, Windy dan 2 orang lainnya mendapatkan bonus karena pekerjaan mereka yang baik. Sementara 3 orang lainnya tidak mendapatkan bonus, malah mereka mendapatkan potongan gaji. Sebab menurut bos pekerjaan ketiga orang karyawan tersebut tidaklah bagus, bahkan terkesan kurang sopan kepada para pelanggan. Sehingga membuat beberapa pelanggan komplain terhadap pelayanan mereka. Kalian itu karyawan lama, masa kalah sama anak baru? Contoh dong ini si Windy. Kerja baru 1 bulan tapi tidak pernah membuat masalah. Orang rajin, tidak seperti kalian, malas-malasan. Sekalinya kerja bikin pelanggan murka, ujar bos mereka waktu itu. Sebenarnya saat itu Windy merasa sangat tidak enak pada teman-teman kerjanya tersebut karena sudah dibanding-bandingkan seperti itu. Tapi apa yang bisa Windy perbuat karena ia sendiri pun juga karyawan di tempat itu. Namun karena hal tersebut akhirnya 3 orang teman kerjanya itu pun mulai memusuhinya. Mereka selalu berusaha untuk membuat Windy dimarahi oleh bos. Tapi berkat Lia yang selalu menemani Windy, niat jahat mereka pun selalu saja berhasil dihalangi. Pernah suatu hari, salah satu teman kerjanya itu meletakkan uang yang diambil dari laci kasir ke dalam tas Windy yang memang selalu digantung di area dapur. Saat rumah makan tutup dan bos hendak menghitung jumlah uang dari hasil penjualan hari itu, ia kaget dengan banyaknya uang yang menghilang. Dan setelah dihitung berulang-ulang pun hasilnya tetap tidak sesuai dengan perkiraan si bos. Akhirnya seluruh karyawan pun dipanggil dan mulai ditanyai perihal uang yang hilang.
Mereka semua tidak ada yang mengaku. Begitupun juga dengan Windy yang memang tidak merasa mengambil uang tersebut. Akhirnya tas mereka pun diperiksa satu persatu dan dimulai dari tas milik Windy yang diperiksa. Namun tidak ada apa-apa di sana. Begitu juga dengan dua teman kerja Windy yang memang tidak jahat. Tapi setelah tas milik orang yang sudah menaruh uang kasir tadi di tas Windy, rupanya di sanalah uang itu berada. Dan karena hal itulah teman kerja Windy tersebut dipecat saat itu juga. Bahkan uang gajinya yang bekerja beberapa hari itu tidak dibayarkan oleh bos. Tidak ada kata maaf dan tidak ada kesempatan untuk seorang pencuri, ujar bosnya waktu itu. Windy melangkah keluar dari rumah makan dan ketika tiba di halaman rumah makan itu, ia melihat ada ayahnya yang menunggu di seberang jalan. "Ayah," panggil Windy tersenyum. Mendengar Windy memanggilnya, sang ayah pun langsung menghidupkan sepeda motor untuk menghampiri Windy di halaman rumah makan. Ya, memang sang ayah selalu saja menjemput Windy karena ayahnya tahu kalau jadwal kerja Windy selalu pulang sehabis Isya. Windy dilarang pulang seorang diri sebab ayahnya takut kalau sampai terjadi sesuatu pada anak semata wayangnya itu. "Ayah, ayah masak apa untuk makan malam ini?" tanya Windy yang berada di boncengan ayahnya. "Oh, ayah tadi masak ikan goreng dan tumis kangkung. Ayah juga bikin sambal terasi loh. Kamu suka kan?" "Pasti suka dong. Kan masakan ayah itu masakan yang paling enak di dunia." Mereka berdua pun lalu melanjutkan perjalanan dan hari itu dilalui bahagia oleh Windy. "Mau pesan apa?" tanya Windy pada seorang laki-laki yang baru saja masuk ke dalam rumah makan tersebut. Aku pesan makanan yang paling enak yang ada di rumah makan ini ya," ujar lelaki itu seraya melemparkan senyum termanisnya pada Windy. "Ah, baik. Kalau untuk minumnya, mau minum apa?" tanya Windy lagi masih dengan bibir tersenyum. Es teh saja. Tapi jangan terlalu manis ya." "Baik." Tidak berapa lama, Windy pun lalu keluar untuk mengantarkan makanan milik lelaki itu. Ia cukup kaget kala melihat si lelaki tersebut sedang berbicara dengan sangat akrab bersama bosnya. "Terima kasih ya." "Ya Pak, selamat menikmati," jawab Windy lalu ia bergegas pergi ke belakang. Hari-hari pun berlalu, lelaki itu selalu saja datang ke sana untuk makan dan ia pun selalu minta dilayani oleh Windy. Windy, sini, duduk dulu sebentar. Aku ingin sedikit mengobrol denganmu." "Oh, maaf Pak, tapi kami para karyawan di sini itu dilarang untuk mengobrol hal lain dengan para pelanggan." "Santai saja, Win. Pemilik rumah makan ini itu adalah kakakku dan dia tidak akan marah kepadamu. Aku akan jamin itu." "Sekali lagi maaf Pak, saya tidak berani. Kalau memang ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Bapak bicarakan pada saya, eh, bagaimana kalau sepulang saya bekerja?" "Oh begitu ya. Baik-baik, saya tunggu ya," ujar si lelaki itu. "Ngomong apa dia, Win?" tanya Risti. "Katanya mau bicara sesuatu." "Jangan-jangan dia suka sama kamu, Win," ujar Risti. "Alah, mana ada orang kayak dia suka sama perempuan kucel kayak Windy ini. Menghayal tuh jangan terlalu tinggi deh. Kalau jatuh sakit, nangis deh kalau sakit," ujar teman kerja Windy yang memang tidak suka padanya. Diperlakukan seperti itu, Windy pun hanya diam saja. Ia tidak terlalu menanggapi meskipun kadang-kadang omongan teman kerjanya itu sangat menyakitkan. Sepulang kerja, Windy pun sudah ditunggu oleh lelaki itu di halaman rumah makan. "Hai Windy, kamu pulang sama siapa? Boleh aku antar?" tanya lelaki itu. "Ah, aku pulang dijemput ayah, tapi sepertinya ayahku belum datang." "Oh begitu. Maaf Pak, tadi Bapak mau bicara apa ya?" "Oh, itu. Ya, saya hanya ingin berkenalan secara pribadi saja sama kamu. Perkenalkan, nama saya Erik." "Ya Pak, kalau nama saya kan Bapak sudah tahu ya. Jadi saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan nama lagi ke Bapak." "Biar lebih akrab, kamu jangan panggil saya Bapak dong. Kesannya saya tua sekali. Panggil nama saja ya." "Saya nggak berani Pak. Bapak ini kan adik dari bos saya," ujar Windy. "Sudah, nggak apa-apa. Panggil nama aja ya. Saya malu soalnya kalau dipanggil Bapak terus. Padahal kita seumuran loh.
Paling juga ya beda 2-3 tahunan. Windy tersenyum kecut. Ia bingung, tapi pada akhirnya ia mau juga memanggil nama pada Eric. Dan setelah perkenalan resmi itu, Eric pun semakin sering datang ke rumah makan tersebut. Bahkan ia tidak segan-segan membantu Windy untuk melayani para pelanggan. Dan akibat kedekatan mereka itu membuat iri teman kerja Windy yang mana ternyata sudah lebih dulu naksir kepada Eric. Hingga kemudian menimbulkan kecemburuan hebat. Dampaknya Windy selalu saja dimarahi oleh teman kerjanya tersebut yang membuat kinerja Windy mulai mengalami penurunan. Bahkan tidak jarang juga ia menjadi sering kena tegur oleh bosnya. Mengalami banyak hal yang membuatnya tidak nyaman dengan pekerjaan itu, akhirnya membuat Windy memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah makan tersebut. Win, kamu kenapa berhenti kerja? Tanya Eric. Gak apa-apa, aku ingin berhenti aja. Gak ada alasan khusus, jawab Windy. Windy. Oh ya, gimana dengan jawabanmu hari itu? Tanya Eric lagi. Aku ragu, apakah akan diterima oleh keluargamu? Secara keluargamu itu adalah orang kaya, sementara aku hanyalah karyawan di rumah makannya, dan ayahku pun hanya pedagang, ujar Windy. Windy, aku itu gak peduli loh, kamu itu kaya atau miskin, bagiku sama saja. Yang penting, aku dan kamu sama-sama manusia. Lagi pula, kalau kita menikah nanti, kan aku yang akan menafkahimu. Windy menghela nafas panjang. Dan tahu gak, aku juga udah cerita loh ke ibuku dan ibuku setuju sekali. Katanya kalau ada waktu, dia ingin segera bertemu denganmu. Tapi aku malu. Akhirnya mereka pun sampai di depan rumah Windy. Windy lalu keluar dari mobil Eric dan berjalan ke rumahnya. Terlihat sang ayah yang sudah berada di teras sambil tersenyum menatap mereka berdua. Di samping ayahnya ada juga seorang perempuan parubaya yang juga ikut tersenyum menatap Windy dan Eric. Itu ibuku, bisik Eric yang langsung membuat Windy kaget. Windy pun langsung salim pada ayah dan ibunya Eric. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Cantiknya calon menantu ibu, ujar ibunya Eric yang membuat Windy salah tingkah. Ditambah lagi ada Lia di samping ayahnya yang berusaha menggodanya. Bagaimana kalau secepatnya saja kita nikahkan anak kita ini? Tanya ibunya Eric kepada ayahnya Windy. Kalau saya setuju sekali. Mendengar orang tua mereka berbicara seperti itu semakin membuat Windy salah tingkah. Ia tidak menyangka kalau Eric benar-benar membawa ibunya hari itu, dan secepat itu orang tua mereka membicarakan tentang masalah pernikahan Windy dan Eric. Kebetulan Eric ini hanya tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sementara ibunya hanya memiliki 2 orang anak, yaitu bos Windy kemarin dan juga Eric. Kakaknya Eric sudah berkeluarga dan ia sudah tidak tinggal di rumah ibunya lagi. Setelah mengobrol dan berdiskusi tentang pernikahan anak-anak mereka, akhirnya ditentukanlah tanggalnya. Dimulai dengan acara lamaran yang digabung dengan ijab kabul, dan sekitar 1 minggu setelahnya barulah dilaksanakan resepsi pernikahan. Saat itu Windy setuju-setuju saja karena ia juga sangat menyukai Eric dan ibunya Eric juga sangat baik padanya. Begitupun ayah Windy, ia yang paling terlihat bahagia. Setelah menikah, Windy diboyong ke rumah ibunya Eric, meninggalkan ayahnya yang kini hanya tinggal seorang diri di rumah lama mereka. Saat melepaskan kepergian Windy, ayahnya tak kuasa menahan air mata haru dan rasa sedih harus berpisah dengan anak semata wayangnya tersebut. Dan ketika Windy tinggal di rumah mertuanya itu, Windy memang diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan mertuanya pun selalu memanjakannya dengan memberikan barang-barang mewah. Hidup Windy yang awalnya sederhana tentu saja agak sedikit kaget kala ia harus menerima barang-barang mahal tersebut. 7 bulan berlalu dan kini Windy tengah hamil. Mertua dan suaminya sangat senang dengan kabar bahagia tersebut. Bahkan Windy pun dilarang untuk melakukan banyak aktivitas oleh mertuanya. Ia pun rutin pergi ke dokter untuk mengecek kandungannya. Namun selama hamil, Windy mulai merasakan ada hal-hal aneh di sekitarnya, terutama jika Lia tidak ada di sampingnya.
Windy merasa selalu diawasi saat sedang seorang diri di rumah itu. Bahkan sudah beberapa kali Windy menceritakan pada Eric, namun Eric hanya menganggap jika Windy sedang berhalusinasi. Pernah juga saat itu Windy yang sedang tidur tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya hingga ia merasa sesak dan sulit bernafas. Untung pada saat itu Lia datang yang membuat sesak nafas pada Windy langsung menghilang. Sebaiknya kau pulang ke rumah ayahmu dulu saja, Windy, karena aku merasa ada yang tidak baik yang sedang mengincarmu di rumah ini. Mengincarku? Ya, dan sosok itu ingin mengambil anakmu, ujar Lia. Namun ketika pintu kamar dibuka, Lia langsung menghilang dari sana. Sudah diminum vitaminnya, nak? Tanya ibu mertuanya sambil tersenyum. Bu, aku tadi merasa seperti ada yang menindihiku. Nafasku sesak sekali. Untung temanku datang yang membuat aku langsung bisa bernafas. Dan selama hamil ini, aku merasa jika ada mata yang terus mengawasiku, Bu. Aku takut karena temanku itu bilang kalau sosok itu ingin mengambil bayiku. Ibu mertuanya mengerutkan alis. Teman? Maksudmu teman apa? Windy menghela nafas panjang. Sekarang terserah apakah ibu mertuanya mau percaya atau tidak. Yang pasti saat itu Windy langsung menceritakan semuanya pada sang mertua. Mertuanya itu manggut-manggut dan mencoba untuk kembali menenangkan Windy. Ibu percaya padamu karena mereka itu memang benar-benar ada. Besok ibu akan pergi untuk meminta air doa dan akan memagari rumah kita ini dari hal-hal yang mengganggu, ya. Terima kasih banyak ya, Bu, ucap Windy lega karena pada akhirnya ada juga yang mempercayai ucapannya. Namun anehnya, setelah rumah itu dipagari, Lia kini sudah tidak pernah terlihat lagi. Dan di suatu hari, Windy pun dikagetkan dengan kabar yang memberitahu bahwa ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan saat pulang dari tokonya. Saat mendengar kabar itu, Windy pun langsung lemas. Ia tidak pernah menyangka jika ayahnya akan pergi secepat itu. Windy menangis. Ia meminta untuk pulang, namun karena pada saat itu Eric sedang tidak berada di rumah, ia pun dilarang oleh mertuanya untuk pergi seorang diri karena takut jika terjadi sesuatu pada kandungannya. Pada akhirnya, Windy pun pulang dengan ditemani mertuanya, dan saat melihat jenazah sang ayah yang sedang diurus para tetangga, Windy pun semakin histeris. Ia lemas. Sekilas, ia melihat Lia di sudut ruangan sedang menatapnya dengan sedih. Ayah, bangun ayah. Katanya ayah ingin menggendong anakku. Kenapa ayah harus pergi? Ayah tidak boleh pergi. Ayah harus bangun. Bangun ayah, isak Windy sambil terus memeluk tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku. Mertuanya pun ikut menangis kala itu. Setelah pemakaman, Windy yang masih ingin tinggal di rumah ayahnya itu pun terpaksa harus kembali dibawa pulang ke rumah mertuanya. Hari-hari pun berlalu. Namun Windy masih bersedih dengan kepergian ayahnya, dan bersamaan dengan itu teror yang sebelumnya sempat ia rasakan kini kembali muncul lagi. Saat itu, Windy yang sedang mandi dikagetkan dengan kemunculan makhluk tinggi dengan payudara panjang hingga menyentuh lantai. Sosok itu telanjang. Ia memiliki telinga panjang yang runcing dan rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Windy berteriak histeris melihat sosok itu hingga tanpa sadar saat ia ingin berlari, sabun yang masih ada di lantai kamar mandi tersebut membuatnya terjatuh. Dan saat Windy jatuh, ia masih beringis kesakitan. Sosok itu mulai merangkak mendekatinya. Sosok itu mulai memegangi perut Windy, membuat Windy sangat kesakitan. Perlahan-lahan darah mulai merembes keluar. Windy yang merasakan rasa sakit yang luar biasa tersebut akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Ketika ia tersadar, Windy pun sudah berada di rumah sakit. Namun kabar buruknya, kandungan Windy dinyatakan tidak berhasil diselamatkan dan katanya Windy akan sulit untuk memiliki anak lagi karena terjadi sesuatu pada rahimnya setelah kejadian yang ia alami di kamar mandi sebelumnya. Mendengar kabar itu, Windy lemas. Ia terus mengatakan bahwa ia melihat penampakan dan sosok itulah yang membuat kandungan Windy gugur. Namun tentu saja suaminya tidak percaya, bahkan kini suaminya menganggap Windy gila. Dan sebulan setelahnya Windy diceraikan.
Masalah bertubi-tubi datang padanya, mulai dari kehilangan ayah, anak, dan kini ia pun juga harus kehilangan suaminya. Windy benar-benar terpukul. Saat sudah berada di rumah lamanya, Windy tiduran di kamar sang ayah sambil menangis sejadi-jadinya. Di sampingnya terlihat Lia sedang memeluknya. "Kamu harus ikhlas, Windy. Tenang saja, aku akan selalu ada bersamamu. Kamu harus memulai kehidupan yang baru ya. Semangat," ujar Lia. "Suamiku saja sendiri menganggap aku gila, Lia. Dia menganggapku gila karena aku menceritakan penampakan itu." "Kamu tidak gila, Windy. Sosok itu memanglah peliharaan mereka. Mereka memang sengaja menumbalkan janin untuk memberikan makan makhluk itu. Dan sebagai balasannya, makhluk itu memberikan kemakmuran pada usaha mereka. Maafkan aku ya, aku tidak bisa datang untuk menolongmu karena rumah itu sudah dipagari, membuat aku tidak bisa masuk ke dalam," ucap Lia sedih. Mendengar penjelasan dari Lia, Windy pun sangat terkejut dan kini ia mulai mencocok-cocokkan semuanya dan ternyata jika dipikir-pikir semuanya seperti sudah diatur. "Apa jangan-jangan ayahku meninggal juga karena mereka?" "Oh tidak, ayahmu itu memang benar mengalami kecelakaan karena aku ada pada saat itu, tapi aku tidak punya kuasa untuk menolongnya." Windy terdiam untuk saat yang lama, air matanya kembali membanjiri pipinya, rasa sedih yang datang bertubi-tubi membuat hatinya terasa sangat sakit. Hari itu, setelah menangis seharian, Windy pun lantas bangun dari kasur ayahnya dan ia melihat ke seliling kamar. Kamar itu tampak berantakan. Akhirnya, Windy pun mulai membereskan barang-barang di sana dan kembali menatanya dengan rapi. Hingga tiba-tiba ia menemukan sebuah kotak berisi beberapa lembar foto yang sudah dilaminating. Ada foto ibunya, foto ayah dan Windy saat masih bayi, dan Windy juga melihat foto dua orang, laki-laki dan perempuan di sana. Anak laki-laki di dalam foto itu adalah ayahnya, namun ia tidak tahu siapa anak perempuan yang ada di dalam foto tersebut. Ketika ia perhatikan lebih seksama, Windy merasa tidak asing dengan sosok anak perempuan yang ada di dalam foto tersebut. "Lia? Lia?" "Ya, ada apa, Windy?" tanya Lia yang baru saja muncul di belakangnya. Ini yang ada di foto bersama ayahku. Apakah kamu?" Lia menatap foto itu, raut wajahnya terlihat sangat sedih. "Ya, dia adalah kakakku," gumam Lia. Dia ayahku. Jadi kamu itu adalah adik ayahku yang sering ayahku ceritakan." Lia terdiam, kepalanya menunduk. Ia tak mengatakan apa-apa pada Windy yang terus bertanya padanya. Namun, setelah Windy sudah mengetahui tentang siapa Lia sebenarnya, kini Lia seolah menghilang dari kehidupannya. Lia tak pernah lagi terlihat di sekitaran rumah, membuat Windy menjadi sedih kehilangan sosok teman sekaligus tante yang selalu menjaganya itu. Akan tetapi, ketika Windy sedang berada di dalam masalah, maka sosok Lia pun akan selalu datang dan membantunya, meskipun setelah itu ia langsung menghilang lagi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, kisah dari Kalimantan selalu membuat kita tercengang ya. Dan seperti biasanya, Om Ras selalu menyajikan kisah-kisah yang sangat luar biasa, yang sangat menarik, horornya, misterinya dapat, dan bahkan kali ini plot twist ya di endingnya. Ternyata sosok Lia itu adalah sosok tantenya daripada Windy yang sudah dicari-cari oleh ayahnya selama ini. Jadi memang mungkin buat teman-teman yang ngikutin seperti ada kayaknya dia deh nih gitu ya. Mungkin ya, tapi luar biasa lah terakhirnya. Dan kisah seorang anak gadis indigo di Kalimantan ini luar biasa, bagaimana perjalanan hidupnya yang berliku sampai di akhirnya dia harus kehilangan segalanya. Kehilangan calon bayi yang dikandungnya, kehilangan ayahnya, dan sampai kehilangan suaminya yang diceraikan. Dan ternyata di endingnya juga plot twist yang tidak kalah serunya, bahwa keluarga dari suaminya itu adalah keluarga penganut ilmu pesugihan, yang mana jadi itulah kenapa sih dia baru kehilangan anaknya sehingga langsung diceraikan, ya karena keterangan dari dokter, yang mana menurut keterangan dokter akibat kejadian di kamar mandi itu
Windy sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan karena rahimnya bermasalah. Jadi yang ditumbalkan ini kan janin ya. Jadi ya buat apa dia harus terus bersama Windy sedangkan dia sudah tidak bisa menghasilkan janin lagi yang untuk ditumbalkan. Luar biasa, nggak nyangka ya. Dari awalnya dia yang kayak bener-bener cinta banget, orang tuanya yang setuju banget, open banget. Ya ini nggak nyangka banget, bener-bener nggak nyangka. Dan sosok Lia tidak bisa masuk ke rumah itu karena sudah dipasangi pagar gaib oleh ibunya. Di sini sih memang kesalahan dari Windy yang mana dia tidak berkomunikasi langsung dengan ayahnya ya terkait permasalahan yang dia terima di rumah mertuanya itu. Tapi overall kisahnya keren banget. Dan Lia juga entah kenapa ya akhirnya mulai menjauhkan diri dari sosok Windy yang mungkin sudah tahu siapa dia tapi tetap datang ketika dibutuhkan. Sekali lagi memang sulit ya bagi para anak-anak indigo ini untuk bisa diterima di masyarakat karena beberapa orang yang mendengar pasti akan dianggap dia halu loh, dia inilah. Tapi ya kembali lagi untuk percaya atau tidaknya ya, karena ini adalah kisah nyata, dan untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan lagi kepada teman-teman. Kisahnya keren banget Om Pras, ditunggu lagi kisahnya ya yang dari Kalimantan. Om Pras penulis asli dari Kalimantan Tengah, yang udah banyak juga nih teman-teman yang udah nunggu-nunggu kisah dari Om Pras. Jangan lama-lama ya Om Pras. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman sekalian, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang berkenan untuk dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisah-kisah ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.